Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau buat kue lapis coklat matcha dari Coklatos tanpa santan menggunakan susu ya. Kue yang satu ini rasanya enak banget, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan wadah yang kering, kemudian masukkan tepung beras sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya, tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kalau untuk tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya tambahkan gula pasir sebanyak 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera. Kemudian selanjutnya tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita aduk semua bahan kering supaya tercampur rata. Selanjutnya setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian masukkan susu cair sebanyak 350 ml secara bertahap ya. Susu ini saya dapat dari satu bungkus susu kental manis, kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml ya. Selanjutnya setelah semua bahan kering dan susu tercampur rata, kemudian kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil akhir adonan setelah disaring ini sekitar 500 ml, kemudian kita bagi adonan menjadi dua bagian dengan takaran yang sama. Nah, ini dia adonannya sudah saya bagi menjadi dua bagian dengan takaran yang sama, masing-masing sebanyak 250 ml. Kemudian untuk adonannya kita beri warna sesuai dengan selera. Dan untuk adonan yang pertama saya tambahkan Coklatos coklat sebanyak 2 sendok teh. Biar warna coklatnya lebih menarik, saya tambahkan pewarna coklat makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang kedua, saya tambahkan Coklatos matcha sebanyak 2 sendok teh. Biar warnanya makin cantik, saya tambahkan pewarna makanan hijau tua dan coklat secukupnya. Selanjutnya, setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dulu. Dan jangan lupa kalau teman-teman menggunakan kukusan yang bulat seperti ini, untuk tutupnya dilapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan ya. Dan di sini saya menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm, dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dulu juga ya. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna coklat ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml.
Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya diaduk-aduk dulu supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Kemudian kita lanjut kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Kemudian kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna coklat ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lakukan secara berulang seperti penuangan adonan di awal sampai dengan adonannya habis. Jadi untuk susunan lapisan warnanya ada hijau, coklat, hijau, coklat. Setiap lapisan dikukus masing-masing selama 3 menit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya tuangkan adonan yang berwarna coklat ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Dan untuk adonan lapisan terakhir kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering. Dan setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah ini kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk kuenya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakan. Setelah kuenya dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan dan cara mengeluarkannya di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya lalu keluarkan kuenya. Nah ini dia kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box. Selain tampilan dan warnanya super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak banget, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Bagi teman-teman yang lagi nyari ide untuk jualan, resep kue lapis yang satu ini bisa banget buat dicoba ya. Selain cara buatnya mudah, apalagi bahan yang super ekonomis, dijamin pasti laris manis. Untuk resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 10 piece menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2, 3 atau 4 disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk yang suka dengan resepnya jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.